adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bacakan pujian Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat Natal buat kita semua. Apa kabar hari ini di minggu terakhir bulan Desember tahun 2024? Wow, ada sukacita seperti Kak Lina pada pagi hari ini. Tahu Claudia nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Wah, semuanya bersuka cita karena kita hadir di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berhimpun dan saat ini kita mau masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh merayakan Natal, menikmati Natal, liburan Natal. Wow, semuanya Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau sekolah minggu, berkati kami supaya memuji Tuhan dengan penuh sukacita, belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang baik menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya bukan hanya kita saja yang dipanggil untuk memuji nama Tuhan, tetapi semua orang dipanggil untuk memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus layak untuk disembah dan dimuliakan. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Melihat bintangnya datang orang Majus menghantar emas, kemenyan dan mur. Marilah kita bersembah
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah lahir di dunia 2000 tahun yang lalu. Tujuannya sudah pasti karena sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan saat ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus karena kita bersuka cita, kita sudah diselamatkan. Yuk kita ucapkan selamat Natal buat teman-teman, buat keluarga kita, sambil kita juga mau mempersiapkan diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus lahir di dunia, selamat-selamat datang. Marilah kita bersuka, selamat-selamat Natal. Ingatlah akan kasih-Nya, selamat-selamat Natal. Yesuslah datang ke dunia, selamat-selamat Natal. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat mengikuti ibadah online Bina Warga. Wah, masih suasana Natal. Kakak juga masih menggunakan topi Natal. Masih terasa ya kehangatan kasih dalam Natal. Wah, adik-adik bagaimana pengalaman Natal kemarin? Wah, pasti dipenuhi dengan sukacita karena berkumpul dengan keluarga, keluarga inti dan keluarga besar. Ada papa mama, ada opa oma, om dan tante, kakak, adik, dan semua keluarga yang kita sayangi dan menyayangi kita. Dan pada hari Natal juga ada hadiah yang terindah yang pasti dipersiapkan untuk ditukar antar keluarga. Begitupun pada hari Natal saat ini kita juga memiliki hadiah Natal yang terindah. Hadiah Natal yang terindah adalah Yesus yang telah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Klau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa sebelum firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk apa yang telah kami miliki, semuanya adalah dari kasih setiamu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Maria bersama suaminya Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena ada sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Ketika mereka tiba di Bethlehem, anak-anak, mereka menemukan kesulitan
Tidak ada kamar yang kosong satupun. Akhirnya ada satu penginapan yang mau menerima mereka. Meskipun tempat itu adalah sebuah kandang. Di malam itu, di kandang yang sederhana itu, keajaiban pun terjadi karena Yesus dilahirkan. Pada suatu malam yang tenang di padang rumput dekat Bethlehem, para gembala sedang menjaga domba-domba mereka. Tiba-tiba langit menjadi terang benderang. Cahaya yang sangat indah menyinari mereka. Mereka terkejut, tapi juga disertai sedikit takut. Lalu seorang malaikat muncul di hadapan mereka. "Jangan takut, Kata malaikat itu sambil tersenyum. aku membawa kabar baik yang akan membawa sukacita besar untuk semua orang. Hari ini di kota Daud seorang juru selamat telah lahir. Dia adalah Kristus Tuhan. Kalian akan menemukan seorang bayi yang dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan." Setelah malaikat itu berkata demikian, anak-anak, tiba-tiba langit dipenuhi dengan banyak malaikat lain. Mereka semua memuji Tuhan dan berkata, para gembala sangat kagum. Setelah malaikat kembali ke sorga, salah satu gembala berkata, "Kawan-kawan, mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita harus melihat apa yang telah terjadi, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Para gembala segera meninggalkan domba-domba mereka dan bergegas pergi ke Bethlehem. Akhirnya anak mereka menemukan Maria dan Yusuf di sebuah kandang kecil, dan benar saja di sana terbaring di sebuah palungan ada seorang bayi mungil seperti yang dikatakan oleh malaikat. Para gembala berlutut dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa bayi ini bukan bayi biasa. Dia adalah terang dunia, raja yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ketika para gembala kembali ke padang rumput, mereka tidak bisa berhenti memuji Tuhan. Mereka senang, mereka menceritakan kepada semua orang yang mereka temui tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Orang-orang mendengar cerita itu, mereka takjub. Adik-adik, tadi kita sudah melihat video firman Tuhan. Video firman Tuhan tadi mengisahkan tentang perjalanan Yusuf dan Maria dari kota Nazaret menuju kota Bethlehem. Mengapa mereka harus menempuh perjalanan yang jauh itu? Karena adanya kebijakan dari Kaisar Agustus agar setiap warga harus melakukan sensus penduduk. Yusuf adalah keturunan Daud dan Yusuf tinggal di Bethlehem, sehingga mereka harus pulang ke Bethlehem. Nah, adik-adik tahu tidak, jarak yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria adalah 120 km. Wah, jauh sekali ya. Kalau sekarang kita pergi kemana-mana, ada banyak transportasi. Ada mobil, motor, pesawat terbang, atau bisa melalui jalur laut pakai kapal. Tapi dengan jarak yang sedemikian jauhnya, mereka hanya menempuh dengan dibantu transportasi dengan hewan, yaitu keledai.
Tapi adik-adik tahu tidak, mengapa mereka harus mengikuti dan menempuh perjalanan yang begitu jauh? Karena sensus penduduk itu. Apa sih yang dimaksud dengan sensus penduduk? Adik-adik tahu tidak apa yang dimaksud dengan sensus penduduk? Sensus penduduk adalah pendataan di suatu wilayah untuk menghitung berapa jumlah orang atau warga di wilayah tersebut. Tapi perjalanan mereka kali ini terasa sangat berat. Kenapa ya adik-adik? Karena badan Maria yang sudah semakin besar dan tiba waktunya harus melahirkan. Beberapa tempat penginapan didatangi tapi penuh karena adanya sensus penduduk. Banyak warga dari berbagai daerah pulang kampung ke kota Bethlehem. Nah, karena tidak ada penginapan lagi, akhirnya Yusuf dan Maria, saat Maria tiba untuk melahirkan, hanya ada tinggal kandang domba. Dan Maria dan Yusuf pergi ke sana untuk Maria melahirkan Yesus. Dan inilah yang menjadi hari Natal bagi kita. Yesus lahir di dalam kesederhanaan, padahal Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus lahir dengan didatangi oleh para gembala yang diberi kabar oleh malaikat. Mereka menyembah Yesus dengan bahagia karena mereka adalah orang yang pertama yang mengetahui tentang berita kelahiran Yesus. Bahagia ya, jadi gembala menjadi yang mendapat berita yang pertama. Lalu kelahiran Yesus sebenarnya bukan hanya sekedar kisah Natal saja, tapi kelahiran Yesus adalah suatu penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang pernah ada sebelumnya. Lalu kelahiran Yesus juga adalah hadiah terindah buat kita adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang lahir itu adalah juru selamat kita. Juru selamat yang menebus dosa-dosa manusia, yang memberikan sukacita bagi kita. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini, sebagai ungkapan syukur, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja tempat adik-adik biasanya beribadah, atau minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya di bawah, masukkan dalam kantong persembahan. Yuk adik-adik, dengan penuh syukur kita naikkan pujian bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasihnya akan jadi milikmu. Adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau bawa persembahan kita di dalam doa, juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh sekolah minggu walaupun melalui online. Terima kasih kami memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan memberikan persembahan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih sepanjang tahun 2024 Tuhan menyertai kami. Kami percaya sampai beberapa hari lagi Tuhan tetap mengasihi dan memelihara kami. Dan di tahun yang akan datang 2025 Tuhan juga tetap akan menjaga, memelihara kami untuk bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati, untuk papa, mama, abang, kakak, adik, dan keluarga besar. Terima kasih untuk kami yang sudah boleh sekolah. Tuhan berikan sekolah yang baik, teman-teman yang baik, guru-guru yang mengasihi kami. Dan terima kasih juga kalau di dalam hidup ini kami punya begitu banyak orang yang mengasihi kami. Kami berdoa untuk gereja kami supaya Tuhan berkati, kami boleh bertumbuh. Kami juga berterima kasih untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia yang aman, damai, tentram. Terima kasih Tuhan, kiranya kedamaian, keamanan terus terjalin di Indonesia. Kami berdoa supaya keluarga kami semua mendapatkan berkat yang cukup dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bina Warga. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang Tuhan berkati. Tuhan berikan kakak-kakak guru sekolah minggu yang setia melayani. Dan kami juga berdoa supaya di tahun 2025 Bina Warga tetap boleh melayani kebaktian sekolah minggu online. Mengucap syukur supaya kami yang tidak bisa hadir di kebaktian sekolah minggu bisa tetap bertumbuh dan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan bagi seluruh umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari adik-adik kecil sampai sekarang udah mulai agak besar atau sudah besar, setiap tahun kita pasti merayakan Natal. Dan kita udah tahu ceritanya seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Claudia. Tapi adik-adik, sesuatu yang biasa bukan menjadi biasa-biasa saja, tapi tetap menjadi luar biasa. Karena apa? Ya, karena cinta kasih Tuhan tidak pernah biasa-biasa aja. Cinta kasih Tuhan itu luar biasa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, mau menyelamatkan kita semua melalui Kristus Yesus yang lahir sebagai manusia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga enggak berdiri di tempat terus bilang Tuhan Yesus mengasihi, selesai. Enggak, kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa ada Tuhan Yesus. Caranya ia hidup menjadi anak-anak yang baik, dengar-dengaran kata Tuhan, kata papa, mama, bapak, ibu guru, kakak guru sekolah minggu, mengasihi teman-teman, gak main tonjok sana, tonjok sini, cubit sana, marah-marah sesuka. Tapi jadilah anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita akhiri dengan naikkan pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
kakak lahir dalam dunia, dan Maria ibunya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Claudia, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu kembali mengucapkan selamat menikmati kasih Tuhan dalam semangat Natal dan selamat memasuki tahun 2025 dengan penuh sukacita. Sampai jumpa adik-adik di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.